Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how's your day? I hope you're in good health and good mood. So on this video, we will study about giving advice. Are you ready for it? Let's go, here we go. Alright student, before we are going to the next material, we have to know about what is giving advice. So, giving advice is to give someone a recommendation or suggestion about what should be done. Jadi, memberikan nasihat kepada seseorang itu penting ya, students, untuk kehidupan kita sehari-hari, karena kita tidak bisa hidup di dunia ini sendirian saja. Maka dari itu kita perlu memberitahukan hal baik untuk dilakukan sebagai nasihat atau saran untuk kebaikan seseorang. Jadi ketika giliran kita diberikan nasihat, kita juga harus mendengarkannya dan mempertimbangkan nasihat tersebut. Jadi kesimpulannya, giving advice itu tujuannya untuk memberikan seseorang saran atau rekomendasi apa yang harus mereka lakukan. Okay? We are going to the next material. Well, student, in English there are several kinds to giving advice. First, using modal auxiliaries should and ought to. Nah, di sini kita menggunakan kata bantu should and ought to untuk mengungkapkan atau menyampaikan saran dalam bahasa Inggris. Jadi, dalam cara yang pertama ini kita bisa memberikan saran secara langsung kepada seseorang. For example, you should do more exercise. Kamu seharusnya melakukan banyak latihan. Dan contoh kedua yaitu you should leave her. Kamu harus meninggalkan dia. Nah, dalam konteks ini mungkin seseorang memberikan saran agar dia bisa melupakan atau move on dari seseorang. Biasanya ini yang lagi bicara. Oke. Dan contoh yang ketiga yaitu you ought to do more exercise. Nah, contoh yang ketiga ini sama dengan contoh yang pertama, namun di sini kita menggunakan kata ought to, yang artinya juga sama, seharusnya. Kamu seharusnya melakukan lebih banyak latihan. Dan contoh terakhir yaitu you ought not to drink so much beer. Kamu tidak seharusnya minum terlalu banyak. Nah, untuk catatan, di sini kita bisa mengartikan untuk tidak menyarankan seseorang. Nah, jika kita tidak menyarankan sesuatu, kita bisa menambahkan kata not setelah modal auxiliary. Second way, yaitu using question. Nah, di sini kita menggunakan pertanyaan untuk mempertimbangkan kembali keputusan seseorang. Jadi di sini kita secara tidak langsung atau memberikan saran secara spontan kepada seseorang. For example, why don't you drink medicine? Mengapa kamu tidak meminum obatmu? Dalam konteks ini pastinya seseorang melihat teman atau seseorang yang sedang sakit mungkin, dan di sini dia secara tidak langsung atau spontan menyarankan agar temannya itu langsung minum obat. Why don't you drink your medicine? Kenapa kamu gak minum obat? So, the second example is, why don't you go to school today? Mengapa kamu tidak sekolah hari ini? Berarti di sini konteksnya seseorang itu menyarankan dia untuk datang ke sekolah. Kenapa kamu tidak sekolah hari ini? Karena bisa jadi konteks di sini agar temannya ini tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu how about going to the cinema this weekend? Bagaimana kalau kita pergi nonton bioskop minggu ini? Jadi di sini
konteksnya kita menyarankan seseorang untuk apa yang ingin dilakukan di akhir pekan untuk menghabiskan waktunya. The third way, cara ketiga, yaitu using object of, di mana penggunaan ini digunakan untuk menempatkan diri kita jika kita berada di posisi orang tersebut. For example, if I were you, I wouldn't eat that. Jadi dalam konteks di sini, jika aku jadi kamu, aku tidak akan memakan itu. Maksudnya dia melihat seseorang yang memakan sesuatu yang aneh mungkin kan, dan ketika dia melihatnya, dia spontan mengatakan, jika aku jadi kamu, kalau aku jadi kamu, aku nggak akan makan itu karena mungkin itu berbahaya bagi kesehatan. Itu juga masuk saran. Misalnya makan makanan yang junk food, like too spicy maybe. Okay, the next example. I will be careful if I were you. Saya akan berhati-hati jika saya berada atau saya menjadi kamu. Jadi dalam konteksnya di sini mungkin seseorang yang mengalami suatu insiden sehingga teman yang melihatnya itu spontan mengatakan, jika aku akan lebih berhati-hati jika aku jadi kamu. And the next example, I will go to the doctor if I were you. Artinya aku akan pergi ke dokter jika aku di posisi kamu. Jadi mungkin bisa jadi dalam konteks ini temannya sedang sakit, namun dia tidak mengunjungi dokter. Third, cara yang keempat yaitu using suggestion and recommendation, yang artinya menyarankan. For example, I will suggest doing more exercise. Saya menyarankan untuk latihan lebih. Jadi dalam konteks ini, sebelum penggunaan suggest itu menggunakan kata bantu will. Jadi I will suggest doing more exercise. Begitu pula dengan contoh yang kedua yaitu I will recommend doing more exercise. Saya menyarankan melakukan latihan lebih. Sama seperti tadi, kita menggunakan kata bantu sebelum kata recommend. Okay, the last way is using explicit word. Jadi di sini using explicit word ini maksudnya yaitu saran yang lebih tegas jika itu sangat penting. Penggunaan ini kita bisa menggunakan ungkapan you had better. For example, you had better be here before we start dinner. Jadi kamu lebih baik harus berada di sini sebelum kita memulai makan malam kita. Jadi di sini seseorang dengan tegas menyarankan agar dia datang sebelum makan malam dimulai. Berarti mungkin haram ya hukumnya jika dia terlambat. Berarti dia tidak boleh terlambat karena mungkin itu akan mengganggu teman-teman atau keluarga yang lain. Dan contoh yang kedua yaitu you had better not forget Tom's birthday gift. Artinya kamu sebaiknya tidak melupakan hadiah ulang tahunnya Tom. Jadi di sini dia menegaskan bahwa kamu jangan sampai lupa ya hadiah ulang tahun Tom, karena bisa jadi akibatnya mungkin Tom akan sangat sedih sehingga ya kita mengungkapkannya lebih tegas gitu. Dan yang selanjutnya yaitu you had better not drink so much beer or you will get fat. Kamu sebaiknya tidak meminum terlalu banyak bir atau kamu akan gemuk. Jadi di sini dalam konteksnya kita
tidak menyarankan seseorang untuk meminum bir agar orang itu tidak gemuk. Jadi di sini dia konteksnya tidak menyarankan, sehingga menggunakan kata not. You had better not. Well, student, that's it about giving advice. So, do you understand about this material? And do you have any question? So, if you have any question, you can type your question on the column comment. So, I think that's all for our learning today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.